Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak kelas 4 semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan buku tema 4C, Fokus Muatan Bahasa Indonesia dengan materi pembelajaran kata tanya atau kalimat tanya dan wawancara. Simak videonya sampai selesai. Selamat belajar. Apa itu kata tanya? Dan apa hubungan kata tanya dengan kalimat tanya? Dalam kehidupan sehari-hari, kata tanya sudah biasa kita gunakan. Bagaimanakah fungsi dan penggunaan kata tanya yang tepat? Sekarang kita belajar pengertian kata tanya dan kalimat tanya. Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang ataupun benda, perbuatan ataupun tindakan, keadaan atau situasi, dan lain sebagainya. Sedangkan kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain yang diajukan untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Ciri-ciri kata tanya yang pertama, selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimat. Yang kedua, biasanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. Yang ketiga, seringkali diikuti atau ditambahkan dengan imbuhan sufiks kah, seperti apakah, siapakah, dimanakah, kapankah, dan lain sebagainya. Kata tanya adalah kata yang digunakan dalam membuat kalimat tanya. Kata tanya terdiri dari apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Sekarang kita belajar kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya apa berupa benda, pengertian, keterangan, ataupun penjelasan dari apa yang ditanyakan. Contoh, apa yang dilakukan Aldi sebelum makan? Jawabnya adalah, sebelum makan Aldi mencuci tangan dan berdoa. Selanjutnya, kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau subjek atau pelaku. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya siapa berupa orang atau subjek atau pelaku yang ditanyakan. Contoh, siapa yang sedang belajar di kamar? Jawabannya adalah, yang belajar di kamar adalah Deno. Selanjutnya, kata tanya di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat.
Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya di mana berupa nama, tempat kejadian yang ditanyakan. Contoh, di mana Alvin membaca buku? Jawabannya adalah Alvin membaca buku di perpustakaan. Selanjutnya kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya kapan berupa keterangan waktu kejadian yang ditanyakan. Contoh, kapan Edo berkunjung ke rumah kakeknya? Jawabannya adalah Edo berkunjung ke rumah kakeknya pada hari Minggu. Selanjutnya kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa yang berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya bagaimana berupa keadaan atau kejelasan suatu hal, serta cara atau proses suatu peristiwa berlangsung. Contoh, bagaimana Nina berangkat ke sekolah? Jawabannya adalah Nina berangkat sekolah dengan naik sepeda. Selanjutnya kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya mengapa ditandai dengan adanya kata karena atau sebab. Contoh, mengapa adik rajin belajar? Jawabannya adalah adik rajin belajar karena ingin menjadi siswa yang pandai. Materi selanjutnya yaitu wawancara. Sebelum Ibu menjelaskan tentang wawancara, perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, sedang apakah dua orang tersebut? Ya, betul sekali, mereka sedang melakukan wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Dalam wawancara, ada orang yang mewawancarai disebut pewawancara, dan ada orang yang diwawancarai yang disebut dengan narasumber. Dalam membuat pertanyaan yang baik, harus meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pertanyaannya sesuai dengan topik. Kemudian, bahasa yang digunakannya harus benar. Selanjutnya, diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana.
Selanjutnya, jawabannya bukan ya dan tidak. Kemudian menggali lebih banyak informasi. Selanjutnya, pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Dan yang terakhir, antar pertanyaan harus berkesinambungan. Sebelum melakukan wawancara, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Yang kedua, tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. Yang ketiga, berpakaian dengan sopan dan rapi. Yang keempat, berbicara dan bersikap santun. Yang kelima, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan topik permasalahan. Dan yang keenam, pertanyaan yang baik mengandung unsur adiksi Mbak, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan yang ketujuh, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Ketika sedang melakukan wawancara, yang harus kalian perhatikan adalah 1. Perkenalkan diri sebelum wawancara. 2. Sampaikan tujuan wawancara. 3. Mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. 4. Cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran narasumber. Jika suasana sudah cair, barulah hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. 5. Sebutkan nama narasumber dengan lengkap. 6. Bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. 7. Dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber. 8. Hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. 9. Hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. 10. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit. 11. Hormati petunjuk narasumber. 12. Hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. 13. Mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Setelah melakukan wawancara, yang pertama, 1. Mohon diri atau berpamitan. 2. Ucapkan terima kasih kepada narasumber karena sudah diwawancarai. Dan yang ketiga yaitu sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Selanjutnya, tugas praktek wawancara yaitu kalian lakukan wawancara sederhana dengan saudara, ayah atau bunda kalian tentang kegemaran atau hobi. Susunlah kegiatan wawancaramu pada format berikut ini. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.